Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi perkuliahan geometri analitik ya. Nah, ini lanjutan dari yang kemarin. Kita sudah berbicara tentang koordinat kartesius ya, bahwa koordinat kartesius itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua garis yang saling tegak lurus berpotongan di titik 0,0, kemudian garis yang mendatar itu adalah sumbu X ya. Kita gambarkan misalkan di sini. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah misalkan sebagai sumbu X, ini sumbu Y, kemudian sumbu X dan sumbu Y ini berkorespondensi satu-satu dengan bilangan real ya, sehingga kita dapat nyatakan sebagai garis bilangan. Ini masing-masing ada, kita bisa buat ya 1, 2, 3, 4 positif ya, dari titik pusat 0,0 atau O di sini. Ini ke arah kanan X itu positif, ke kiri itu negatif, ke atas positif, dan ke bawah itu negatif nilai ordinatnya ya. Kemudian yang ada di X itu adalah nilai absisnya. Nah, sekarang kita membahas tentang garis lurus ya. Nah, garis lurus ini seperti yang kita ketahui bahwa sistem koordinat kartesius juga terdiri dari dua buah garis lurus yang tegak lurus ya. Nah, garis lurus ini kita bisa nyatakan secara aljabar ya sebagai persamaan ya. Jadi setiap garis dapat kita nyatakan dalam bentuk aljabar berupa variabel-variabel ya. Nah, yang kita namakan sebagai persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita akan pelajari beberapa bentuk persamaan garis lurus ya. Nah, yang pertama ini jika kayak di sini ya, jika garisnya sejajar dengan sumbu Y ya, maka misalkan di sini ada garis L ya, kita ketahui di sini ada garis L. Nah, misalkan ini adalah garis L ya. Garis L ini melalui titik di sini, misalkan titik P. Nah, ini tentu saja nilai absisnya misalkan A, nilai ordinatnya 0 ya, karena berada pada sumbu X. Nah, bagaimana kita mencari persamaan garis L? Jadi yang diketahui garis L melalui P A,0 ya. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ketika kita ingin mencari sebuah persamaan ya, seperti halnya kita akan membuktikan kalau di dalam matematika ya, kita mulai dari ambil sesuatu, kemudian bagaimana berlaku pada sesuatu tersebut, maka kita dapatkan kita dapat misalkan ya di sini ambil dua buah titik ya, Q dan R, yang bagaimana yang terletak di L ya. Karena L ini sejajar dengan sumbu X, maka kita dapatkan
Ini sebarang ya, sembarang atau sebarang. Ini Q, misalkan ini R. Ya, maka karena L ini sejajar dengan sumbu Y, maaf ya, tadi diralat dengan sumbu Y, maka ketika kita punya titik Q, ini apa yang pasti? Q-nya, absisnya akan berupa A juga, ya. Misalkan ini A, Y, Q, ya. R-nya adalah karena dia terletak di L, dan garis L itu sejajar dengan sumbu Y, ya, dan melalui PA, 0, maka ini absisnya juga A, YR, ya. Nah, kita tahu bahwa garis, ya, setiap titik pada garis itu selalu berkorespondensi pada bilangan real, ya, R2, ya, selalu berkorespondensi pada R2 atau pasangan bilangan real terurut, ya. Nah, maka kita ketahui bahwa ketika kita ambil titik berapa saja di sini, di L, itu selalu dia punya absis A. Berarti kita simpulkan apa? Bahwa garis L adalah himpunan semua titik ya, yang berabsis A. Oh, ini ada yang terlewat ya. Sebentar. Ini harusnya kita jangan menulis ini dulu. Kita tulis dulu tadi, ambil Q dan R yang terletak di L. Maka, ya, absis Q adalah A dan absis R adalah A juga, ya. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa jadi semua titik pada garis L mempunyai absis yang sama, yaitu A. Sehingga kita dapat simpulkan apa? Sehingga garis L adalah himpunan semua titik yang berabsis A. Ya, atau bisa kita tulis dalam simbol L sama dengan himpunan semua titik di mana X-nya adalah A. Nah, dari simbol ini, dari penulisan himpunan ini, kita katakan, ya, selanjutnya dikatakan bahwa X sama dengan A merupakan persamaan garis L. Ya. Jadi kita dapatkan bahwa persamaan garis L itu X sama dengan A. Ya. Garis yang sejajar, L sejajar dengan sumbu Y
dan melalui titik A,0 ya. Kita dapat simpulkan persamaan untuk garisnya adalah X sama dengan A. Oke, sampai di sini jelas ya, mudah ya. Nah, yang kedua sama halnya seperti tadi ya, tetapi kita dapatkan garisnya sejajar dengan sumbu X. Kita pelajari. Nah, misalkan di sini garis lurus yang kedua ya, garis lurus yang kedua ini sejajar dengan sumbu X. Dengan sumbu X ya. Kemudian melalui P-nya adalah 0,B. Ya, sekarang kita ilustrasikan. Misalkan di sini ini X-nya, ini Y-nya. Kita namakan bahwa ini adalah misalkan garis S ya, garis lurus S. Jadi kita gambar. Nah, ini ya. Ini adalah S. Nah, S ini sejajar sumbu X, kemudian melalui titik P 0,B. Ya. Caranya sama seperti tadi. Ketika kita ingin mencari persamaan garis ya, kita ambil sebarang titik ya. Misalkan kita ambil titik D dan T ya, dan T anggota S ya, maka kita dapatkan apa? Bahwa ordinat titik D dan T adalah B ya. Misalkan di sini ini adalah bukan ya, maaf. Ini adalah T. Ini adalah D. Jadi kita dapatkan T ini misalkan XT, B ya, D-nya juga XD, B ya, sehingga kita dapat simpulkan bahwa semua titik pada garis S mempunyai ordinat B ya, sehingga dapat kita ditulis sebagai S himpunan titik-titik X, Y, di mana Y-nya adalah sama dengan B. Ya, seperti tadi kita ketemu bahwa persamaan garis S adalah Y sama dengan B, gitu ya. Garis S sejajar sumbu X melalui 0,B. Ya, jelas sampai di sini? Jelas ya, mudah ya. Nah, contohnya ya, misalkan kita ambil contoh. Contohnya diketahui titik 4,7. Tentukan persamaan garis
yang sejajar sumbu X dan melalui A. Ya, tentukan persamaan garis lurus yang sejajar sumbu X dan melalui A. Tentukan pula garis lurus, ya, ini persamaan garis lurus yang sejajar sumbu Y dan melalui A. Nah, ini ya. Nah, kita coba jawab. Pertama kita gambar dulu, ya. Kalau perlu bantuan gambar, ini kita gambar. Coba lihat 4,7, tinggi juga ya. Berarti kita harus oke, misalkan ini saja. Nah, ini ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, misalkan di sini 1. Nah, ini 7. Sumbu X 1 2 1 2 3 4. Nah, kita dapatkan di sini ya. Ini adalah titik A 4,7. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah sejajar sumbu X melalui A. Berarti kita punya sebuah garis lurus ya. Nah, ini ya. Garis lurus melalui A dan sejajar sumbu X. Ini misalkan kita namai sebagai garis L. Kemudian yang kedua, garis lurus yang sejajar sumbu Y dan melalui A. Berarti di sini ya, sejajar sumbu Y melalui A. Nah, misalkan ini. Oke, kita buat lagi. Nah, ini ya. Ini adalah kita namai ini garis G. Ya, sehingga kita dapatkan bahwa pertama, persamaan garis L yang sejajar sumbu X melalui A adalah apa? Ingat bahwa kalau dia sejajar X berarti garis tersebut adalah himpunan-himpunan yang berordinat gitu ya. Berordinat berapa di sini karena A-nya dia berordinat 7, berarti L ini kita dapatkan himpunan titik-titik X, Y di mana ordinat berarti Y sama dengan 7 ya. Jadi persamaan garisnya ya kita dapatkan Y ini kita dapatkan Y sama dengan 7 persamaan garisnya, garis L ya. Sekarang persamaan garis G.
yang sejajar sumbu Y melalui A adalah, nah ini G sekarang, berarti yang sama apa titik-titiknya? Dia berabsis 4 ya, berarti himpunan X, Y di mana X-nya adalah 4. Ini kurung awal ya, sehingga kita dapatkan bahwa G ini persamaannya apa? X sama dengan 4. Nah ini ya, ini adalah contoh dua buah persamaan garis ya, yang sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Persamaan umumnya kita dapat katakan bahwa yang pertama X sama dengan A ini adalah absis ya. Kemudian kita dapatkan Y sama dengan B, B-nya adalah ordinat. Oke. Nah, kemudian ya kita ke persamaan garis lurus yang lain, yaitu yang ketiga ya, tipe yang ketiga. Kalau yang ketiga ini kita ketahui bahwa garisnya itu melalui titik 0,0 dan sebuah titik diketahui. Jadi garis lurus, atau kita kasih judul jika saja ya, jika diketahui garis lurus melalui 0,0 dan satu buah titik diketahui X1, Y1 misalkan ya. Nah, seperti ini bagaimana kita menentukan persamaan garis lurus L-nya? Kita namai L ya, garis lurus L ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu menentukan dan mencari sifat-sifat yang sama yang dimiliki oleh semua titik pada garis L tersebut. Jadi seperti tadi ya, yang di atas, bahwa nomor 1 tadi, yang ini ya, nomor 1 ini, apa yang diketahui adalah garis lurus itu sejajar sumbu Y dan melalui PA,0. Nah, untuk menentukan persamaannya kita harus cari sifat-sifat yang sama pada titik yang berada pada garis L. Begitu juga dengan yang ini ya. Jadi selalu kita cari sifat-sifat yang sama yang dimiliki oleh semua titik pada garis yang kita cari. Nah, pada persamaan garis yang ketiga, kalau kita gambarkan pada koordinat kartesius ya. Oke, jadi kita dapatkan ini garisnya melalui titik 0,0. Nah, dan sebuah titik diketahui ya, misalkan ini titik P-nya X1, Y1. Ini garis L-nya. Ini titik 0,0, sumbu X, sumbu Y. Oke, seperti tadi, bahwa langkah pertama kita harus ambil sebarang ya, sebarang titik pada garis yang akan kita cari persamaannya. Titik T anggota L ya. Kemudian kita dapatkan misalkan di sini ya,
T. Ya, T ini adalah X2, Y2 misalkan. Nah, kita dapatkan apa? Bahwa T titik T ini kalau kita proyeksikan terhadap sumbu X, kita dapatkan titik R. Ya, misalkan titik R. Nah, titik R ini koordinatnya apa? Absisnya adalah X2, koordinatnya 0 ya. Kemudian kita juga dapatkan titik apa di sini, bahwa P ini kita proyeksikan ada Q ya, ada titik Q ya. Misalkan titik Q. Oke, ini kita bertubrukan, jadi kita hapus ini R-nya. Ini Q misalkan. Oke, kita tulis di sini ya. Titik R proyeksi titik T pada sumbu X. Ya. Kemudian titik Q proyeksi titik P pada sumbu X juga. Kita misalkan bahwa T itu kan X2, Y2, maka R-nya adalah X2, 0 ya. Begitu juga dengan P, dengan Q ya, karena P X1, Y1, maka Q-nya adalah X1, 0. Oke. Nah, dari sini kita juga ketahui bahwa sumbu X dengan garis L ini membentuk sudut. Kita namai sudut alfa. Ya. Oke, kemudian perhatikan segitiga OPQ dengan TR sejajar PQ. Ya, OPQ, segitiga yang besar ya. OPQ ini kita ketahui bahwa TR sejajar PQ. Nah, dari sini maka berlaku apa? Maka kita tahu bahwa TR ya, TR ini berbanding OR ya. Oh, berarti ini perhatikan segitiga OPQ dan segitiga OTR ya. Ada dua OTR ya. Dan segitiga OTR. Maka berlaku apa? Bahwa kita tahu panjang TR berbanding OR ini akan sama dengan PQ berbanding OQ ya. Sehingga kita dapatkan apa? TR, panjang TR ini tentu saja Y2, panjang PQ Y1 ya. Kita dapatkan Y2 berbanding OR-nya R-nya adalah X2, 0, berarti panjang OR ini X2. Sama dengan PQ, kita ketahui bahwa PQ ini panjangnya Y1 berbanding OQ, kita tahu Q-nya adalah X1, 0, berarti panjangnya X1 ya. Sehingga kita dapatkan Y2 dibagi X2 sama dengan Y1 dibagi X1. Oke, kemudian tadi sudah kita umpamakan bahwa sudut yang dibentuk garis L
dengan sumbu X arah positif adalah sebesar alfa, ya. Kalau kalian ingat trigonometri, kita tahu bahwa Y1, Y2 ini ya. Jika kita tulis dulu, jika alfa adalah sudut antara L dan sumbu X positif, ya, maka kita dapatkan apa? Y2 dibagi X2 sama dengan Y1 dibagi X1 sama dengan tangen alfa, ya. Tangen alfa ya, ingat trigonometri bahwa tangen alfa ini adalah Y2 dibagi X2, Y1 dibagi X1. Oke, dari sini bahwa kita dapat katakan ketika ada titik-titik yang lain, ya, taruhlah bahwa jika titik X, Y ini berada pada L, maka berlaku apa? Perbandingan ini. Jadi selalu ketika kita ambil titik pada L, selalu perbandingan Y dan X-nya atau perbandingan ordinat berbanding absisnya adalah selalu tangen alfa, sehingga kita katakan Y per X sama dengan tangen alfa. Sehingga dari sini ya kita dapatkan bahwa Y per X ini sama dengan Y1 per X1 yang diketahui, titik yang diketahui kan P ya, Px1, Y1, sehingga kita dapatkan Y sama dengan Y1 per X1 kali X, ya. Ya. Nah, biasanya ini kan jadi kita simpulkan apa? Persamaan garis lurus yang melalui 0,0 dan satu titik diketahui, X1, Y1 adalah Y sama dengan Y1 per X1 kali X. Kita tahu bahwa Y1 per X1 itu sama dengan tangen alfa, ya. Y sama dengan tangen alfa kali X, sehingga kita juga bisa nyatakan kalau tangen alfa itu sebagai gradien atau tanjakan atau koefisien arah dari garis L, sehingga kita simbolkan yang umum adalah M kali X. Nah, ini adalah persamaannya, ya. Kalian juga bisa sih gunakan ini, tapi biasa dikenalnya dengan Y sama dengan MX ya, tinggal M-nya adalah gradien, ya. M-nya Y1 per X1 gradien garis L. Oke, sampai di sini jelas ya, sudah ada 3 persamaan garis lurus. Oke, nah sekarang contohnya, kita ke contoh ya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui O titik pusat ya 0,0 dan sebuah titik diketahui negatif 2,5 ya. Tentukan juga gradien garis tersebut.
Oke, sekarang kita jawab. Nah, garis yang dimaksud misalkan kita namai garis G ya. Jadi persamaan garis lurus G yang melalui P negatif 2,5 dan O 0,0 ya adalah Y sama dengan ya Y satunya adalah 5, X satunya negatif 2 kali X, sehingga kita dapat Y sama dengan negatif 5 per 2X. Nah, ini didapat ini. Kemudian dari sini gradiennya adalah gradien atau M-nya adalah negatif 5 per 2. Oke. Gampang ya. Nah, silahkan kalau mau digambar nanti bisa pakai GeoGebra ya, gambarnya seperti apa. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini contoh yang pertama, nomor 1. Nah, sekarang kita contoh yang kedua. Ini soalnya tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui 0,0 dan mengapit sudut 60 derajat dengan sumbu X arah positif. Nah, soalnya ini ya masih sama ya seperti tadi, tetapi ini yang diketahui adalah garis tersebut melalui 0,0 dan sudut yang dibentuk dengan sumbu X arah positif itu 60 derajat. Jadi kalau kita jawab di sini ya, kita gambar. Oke, kita gambar ya. Kita coba gambar. Nah, ini ya. Ini misalkan adalah garis L ya. Ini X, ini Y. Kemudian ini garis L. Oke. Nah, karena di sini tidak ada keterangan bahwa mengapit 60 derajat itu kan bisa saja kalau dengan sumbu X itu kita mulai dari sumbu X ya, tetapi dia yang positif ya, berlawanan dengan arah jarum jam, gradiennya, sudutnya. Nah, ini 60 derajat. Ini yang pertama. Kemudian bisa juga kita gambar di sini kemungkinan yang kedua ya. Nah, kemungkinan yang kedua begini. Nah, ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, kita namai. Nah, dari sumbu X ini ya, kalau kita searah jarum jam kan bisa begini. Nah, ini adalah 60 derajat, tapi kita beri tanda minus. Minus ya. Oke.
Oke, minus ya. Jadi ada dua kemungkinan. Ya, garis lurus yang dimaksud adalah garis L yang terlihat pada gambar yang pertama. Ya. Jadi ketika kita dapatkan ada soal begini, mengapit sudut 60 derajat dengan sumbu X arah positif. Kalau kita gambar, kemungkinan ada begini. Ada dua ya. Ya, tetapi garis lurus yang dimaksud adalah garis L seperti pada gambar yang pertama, bukan garis G seperti pada gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua itu menyatakan sudut yang diapit oleh garis G dan sumbu X arah positif adalah negatif 60 derajat. Ya, jadi ingat bahwa ketika di sini soalnya sudut sebesar 60 derajat, ya, jadi bukan tadi pernyataannya saya koreksi ya. Jadi ada dua kemungkinan jika garis tersebut membentuk sudut 60 derajat. Tetapi kita lihat bahwa di sini sudutnya kan positif. Kalau positif berarti arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Ya, garis yang gambar yang pertama yaitu garis L yang dimaksud pada soal. Ya, tetapi kalau ada tanda minus, sudutnya minus 60 derajat, berarti kita gambar dari arah X positif itu searah dengan jarum jam, sehingga gambarnya adalah yang kedua. Yang kedua ini ya. Nah, karena kita tahu bahwa yang dimaksud adalah yang pertama, maka kita dapatkan apa? Gradien garis L adalah tangen 60 ya. Sama dengan berapa? Akar 3 ya, sehingga kita dapatkan apa? Jadi persamaan garis L adalah Y sama dengan MX. Nah, M-nya kan ini. Nah, berarti tinggal Y sama dengan akar 3X. Ini jawabannya. Ya. Oke, ini contoh soal. Nah, kalau yang G berarti tinggal negatif tangan negatif 60 derajat berapa gitu ya. Jadi ketemu gradiennya hingga ketemu persamaan garisnya. Oke, contoh yang bentuk ketiga ya ini. Nah, ini yang Y sama dengan MX dengan contoh dua contoh tadi, paham ya? Nah, ini ya, Y sama. Oke, kemudian kita ke bentuk yang keempat. Ya, yang keempat ini jika diketahui dua titik. Jika garis lurus melalui dua titik diketahui. Ya. Nah, bentuk yang keempat ini kita gambarkan. Oke, di sini ya. Oke, kurang panjang. Nah, ini ya. Misalkan ini adalah garis yang dimaksud, misalkan garis G, ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Nah, kita misalkan bahwa garis yang titik yang diketahui adalah titik A dan titik B.
Ya, G ini membentuk sudut alfa di sini. Ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa ketika kita tarik, kita tulis dulu ya, ini ya. Misalkan A X1, Y1 dan B X2, Y2. Ini diketahui ya, anggota G. Kemudian bagaimana kita menentukan persamaan garis G-nya? Pertama kita harus menentukan gradien garis G-nya. Ya, kita tahu bahwa garis G dengan sumbu X ini membentuk sudut alfa, sehingga kita semua tahu bahwa gradien garis G adalah tangen alfa. Ya, jadi kita punya MG adalah tangen alfa, tetapi tangen alfa ini kita jabarkan sebagai apa? Ya, sekarang kita tarik garis putus-putus dari A sejajar sumbu X. Nah, misalkan ini, kemudian B kita tarik garis, kita proyeksikan lah ya. Nah, ini ya, sehingga bertemu di titik potong. Ini tidak lurus ya. Nah, titik potong ini C misalkan. Ya, sebagaimana kita ketahui, kalau B ini X2, Y2, A-nya adalah X1, Y1, maka C koordinatnya apa? Absisnya adalah X2, itu kan? Tetapi koordinatnya adalah Y1. Ya, kita lihat bahwa ada dua segitiga, ya, segitiga yang besar dengan segitiga ABC. Nah, ketika kita menggunakan trigonometri ya, bahwa sudut ini juga akan sebesar alfa, sehingga kita tahu bahwa gradien dari garis G itu sama dengan tangen alfa, dan tangen alfanya kita bisa dapatkan ini panjang BC dibanding dengan panjang AC. Nah, panjang BC berapa? Panjang BC adalah Y, ini kan Y1, B-nya adalah Y2, berarti Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1, sehingga kita dapatkan tangen alfanya adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, sekarang kita seperti biasa ya, bahwa perhatikan gradien garis G itu sama saja dengan gradien garis AB. Ya, ruas garis AB ya, sama ya. Sehingga ketika kita ingin seperti tadi, ketika kita ingin mencari persamaan garis, maka kita harus cari sifat-sifat yang sama yang berlaku untuk semua titik pada garis G, sehingga kita tetap mulai dengan ambil sebarang titik ya, misalkan titik P, X, Y anggota G. Misalkan di sini P-nya ya, maka dari sini kita dapatkan apa? Gradien garis G ini akan sama dengan gradien garis apa? Garis AP. Ya. Maka dengan mencari gradien garis AP, kita bisa dapatkan tangen alfa adalah ya, tangen alfa atau MP
sama dengan tangan alfa sama dengan seperti tadi ya, hampir sama, Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1, sehingga kita dapatkan persamaan kedua, ini persamaan pertama. Jadi dari 1 dan 2 didapat, kan ini sama-sama tangan alfa ya, sama-sama tangan alfa, sehingga kita dapatkan Y kurangi Y1 dibagi X dikurangi X1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1, atau bisa kita tulis juga sebagai Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, ini adalah persamaan garis lurus jika diketahui dua buah titik ya. Oke, contohnya mudah ya. Misalkan di sini kalian pasti bisa diketahui titik A adalah 1,4 dan B 3,-2 ya. Tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui A dan B. Oke, kita jawab langsung saja bahwa kita bisa dapatkan apa? Persamaan garis adalah Y kurangi Y1 bagi Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita dapatkan Y dikurangi Y1 nya adalah 4 dibagi Y2 nya adalah -2 dikurangi 4 sama dengan X dikurangi 1 dibagi X2 nya 3 dikurangi 1. Kita dapatkan Y dikurangi 4 dibagi -6 ya, sama dengan X dikurangi 1 dibagi 2, kita perkali, silang, 2 Y dikurangi 4 sama dengan -6 X dikurangi 1. Kita dapatkan 2Y dikurangi 8 sama dengan -6X ditambah 6. Kita dapatkan persamaan garisnya adalah 2Y sama dengan -6X ya, ditambah 6 ditambah 8, 2Y sama dengan -6X tambah 14, sehingga kita dapatkan Y sama dengan -3X tambah 7 ya. Nah, ini ya, ini hasilnya, ini persamaannya. Kemudian gradiennya, gradien garis tersebut adalah ya, kita sebut M ya, M sama dengan -3 ya. Ini ya, -3 dari mana? Dari koefisien variabel X ya, mudahnya begitu. Tapi kalau kalian mau hitung, silahkan, bahwa gradien itu kan di sini berarti Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kalau mau dijabarkan nanti hasilnya sama, yaitu -3 ya. Oke, kemudian
bentuk persamaan lagi ya. Yang kelima, kita punyai ada sebuah garis ya. Ada sebuah garis melalui titik B 0,n dengan gradien M. Jadi ini diketahui gradiennya, kemudian diketahui titik itu. Kalau 0,n itu kan berarti absisnya 0, ordinatnya n. Artinya dia titik ini berada pada sumbu Y, berarti memotong atau melalui memotong sumbu Y ya. Jadi diketahui garis tersebut mempunyai sebuah gradien dan sebuah titik yang berada pada sumbu Y. Kalau kita tulis, jika diketahui gradien garis lurus M dan melalui titik B 0,n. Ini maksudnya titiknya pada sumbu Y ya. Nah, sekarang kalau kita gambar, nah ini ya, misalkan ini. Nah, kita namai garis L, sumbu X, sumbu Y, kemudian ini B 0,n ya, gradiennya diketahui. Kemudian ada titik B ini 0,n. Oke, nah kita akan menentukan persamaan garis L-nya seperti tadi, selalu dengan ambil sembarang ya, atau ambil sebarang ya. Ambil sebarang P X, Y anggota L atau berada pada garis L. Misalkan di sini P-nya X, Y. Nah, maka kita dapatkan juga apa? Maka gradien garis BP ya, ruas garis BP ini akan sama dengan gradien gradien garis L juga ya. Tapi kita cari dulu MBP ini adalah Y dikurangi. Jadi ini Y dikurangi N. Ya, kalau tadi pakai rumus yang tadi kan Y2 dikurangi Y1. Ini ada dua buah titik kan, P dan B. P-nya kita anggap ini sebagai yang kedua. Ini adalah titik yang pertama kan. Jadi ini Y2 kita anggap Y dikurangi N dibagi X ya, X dikurangi 0. X dikurangi 0. Sehingga kita dapatkan Y dikurangi N dibagi X ya. Nah, tentu saja karena ruas garis BP itu berada pada garis L, maka ya, karena BP itu anggota dari L, maka kita dapatkan bahwa M gradiennya ya, MBP ini sama dengan ML, sehingga kita dapatkan apa? Y dikurangi N dibagi X ini sama dengan M, sehingga kita peroleh Y kurangi N sama dengan MX. Y-nya sama dengan MX plus N ya. Nah, ini persamaan garisnya. Y sama dengan MX plus N.
Atau biasanya itu kalau N ini kan hanya perumpamaan. Kadang ada yang menyimbolkan sebagai C kecil ya. Y sama dengan MX plus C itu sama saja ya. Nah, ini adalah bentuk yang kelima, bentuk umum garis lurus, tetapi ini garisnya diketahui gradiennya dan dia memotong titik atau melalui titik di sumbu Y ya. Oke, nah sekarang bentuk berikutnya berarti yang keberapa? Keenam ya. Keenam. Ini jika diketahui garis tersebut melalui sebuah titik diketahui ya. Tapi sembarang ini titiknya dan diketahui pula gradiennya. Jadi jika diketahui garis lurus melalui titik A, ini diketahui X, Y dan dengan gradien M ya. Oke, gambarnya hampir sama seperti tadi, tetapi yang diketahui ini lebih umum. Jadi misalkan kalau tadi kan spesial ya, khusus kalau dia berada pada sumbu Y titiknya. Nah, sekarang ini ada garis, misalkan kita namai ini garis G. Jadi ada garis itu melalui titik A di sini, X, Y ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, seperti biasa, kita selalu ketika ingin mencari persamaan garis, selalu ambil sebarang. Satu titik, X, Y anggota G. Nah, kita ambil ini, X, Y. Ya. Nah, dari sini, maka didapat apa? Gradien AP, luas garis AP ya, adalah Y dikurangi Y1. Oh, ini X-nya X1 Y1 ya. Oke. Y1 dibagi X dikurangi X1 ya. Kemudian kita tahu bahwa ini kan MAP ya. Karena AP ini berada pada G, maka kita dapatkan MAP ini sama dengan MG. MG-nya adalah sebesar M. Sehingga didapat apa? Didapat bahwa Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1 sama dengan M. Ya, kita dapatkan Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Nah, ini bentuk persamaan garis yang ke-6. Oke, nah sekarang contoh ya. Tadi kan sudah ada 2 persamaan umum kan. Oke, contohnya carilah persamaan garis melalui titik negatif 1,2 dan mengapit sudut 135 derajat dengan sumbu X arah positif. Nah, kita coba jawab. Dari soalnya bahwa kita harus menentukan persamaan garis lurus. Kita tahu bahwa ada sebuah titik diketahui negatif 1,2.
ya. Kemudian sudutnya diketahui 135 derajat, berarti kita bisa tahu di sini diketahui juga gradiennya, ya. Tetapi gradiennya masih dalam bentuk yang diketahui adalah sudutnya. Maka kita cari dulu gradien ya. Gradien garis tersebut adalah M sama dengan tangan 135 derajat. Berapa tangan 135 derajat? Negatif 1 ya. Jadi persamaan garis lurus yang melalui negatif 1,2 dengan mengapit sudut sudut 135 derajat dengan ini dan mengapit sudut 135 derajat dengan sumbu X arah positif adalah kita pakai Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Kita dapatkan Y dikurangi Y1 nya adalah 2 sama dengan M nya adalah negatif 1, X dikurangi X1, X1 nya adalah negatif 1 ya. Jadi kita dapatkan Y dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Oke, negatif 1 kali X ditambah 1 ya. Jadi kita dapatkan Y dikurangi 2 sama dengan negatif 1 kali X jadi negatif X dikurangi 1. Nah, kita tambah 2 kedua ruas jadi Y sama dengan negatif X dikurangi 1 ditambah 2. Kita dapatkan Y sama dengan negatif X ditambah 1. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi dari 6 bentuk persamaan garis yang tadi yang sudah kita jabarkan, itu sebetulnya ada bentuk umum dari sebuah garis lurus ya. Jadi perhatikan bahwa setiap garis lurus ya, selain garis lurus vertikal ataupun horizontal yang tadi, yang pertama dan yang kedua, itu selalu mempunyai dapat disajikan dalam bentuk umum. Jadi ada bentuk umum garisnya ya. Bentuk umum garis lurus ya, sebagai persamaan garisnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya ya. Dengan A, B, C ini adalah konstanta real ya. Dengan A dan B tidak bersama-sama 0. Jadi dengan A, B, C adalah konstanta real dan A dan B tidak bersama-sama 0. Oke. Nah, bentuk ini dinamakan bentuk umum persamaan garis lurus pada bidang kartesius ya. Kemudian ingat bahwa X dan Y itu nilainya bisa berubah-ubah kan, tergantung garisnya bagaimana. Nah, dalam persamaan ini kita lihat bahwa X dan Y ini berderajat 1.
Jadi itu kan sebetulnya X pangkat 1, Y pangkat 1. Sehingga kita dapat katakan persamaan ini juga sebagai persamaan linier. Ya. Jadi AX plus BY plus C sama dengan 0 ini adalah bentuk umum persamaan linier. Sehingga terdapat beberapa kemungkinan sebetulnya. Ya. Yang pertama, kalau A-nya 0, B-nya, jadi ada beberapa kemungkinan ya dari persamaan garis lurus ini. Yang pertama, jika A-nya 0 dan B-nya tidak sama dengan 0, C-nya tidak sama dengan 0, maka kita dapatkan apa? Y sama dengan A-nya 0, B tidak 0, C tidak 0, maka persamaan garisnya Y sama dengan negatif C per B. Ingat, berarti ini garisnya selalu mempunyai ordinat ya, ordinat negatif C per B, sehingga Y ini adalah persamaan garis yang sejajar sumbu X dan memotong sumbu Y di mana? Sumbu Y di titik 0, negatif C per B. Ya. Oke, jelas ya. Kemudian yang kedua, jika B-nya 0 dan A tidak sama dengan 0, C-nya tidak sama dengan 0, ya, maka kita dapatkan kalau B-nya 0 berarti Y-nya hilang ya, tinggal AX plus C sama dengan 0, sehingga kita dapatkan apa? X sama dengan negatif C per A. Ingat bahwa ini garisnya selalu mempunyai absis sama dengan negatif C per A. Berarti garis ini adalah garis yang sejajar sumbu Y dan memotong sumbu X di negatif C per A, 0 ya. Oke, kemudian kemungkinan yang ketiga ada lagi. Kalau tadi kan baru A sama dengan 0, B sama dengan 0, sekarang jika C-nya sama dengan 0, A-nya tidak sama dengan 0, B-nya tidak sama dengan 0. Ya, kita dapatkan apa? Maka persamaannya adalah Y sama dengan negatif A per B X. Nah, cirinya apa? Kalau seperti ini, seperti yang kita pelajari, bahwa garisnya melalui titik ya, titik asal kan, titik asal 0,0 dengan gradien negatif, gradien M-nya negatif A per B. Oke. Kemudian yang keempat, ya, jika A-nya sama dengan C sama dengan 0, ya, maka kita peroleh apa? Y sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini kita dapatkan sebagai sumbu X. Kemudian yang kelima, jika kita dapatkan B sama dengan C sama dengan 0, maka kita dapatkan bahwa X-nya sama dengan 0, sama saja dengan sumbu Y. Kemudian yang keenam, ya, yang terakhir ini, jika semuanya semuanya bukan 0 ya, tidak 0 semuanya. Nah, maka kita dapatkan Y sama dengan negatif A per BX. Ya, ini jadi umum ya, bentuk umum ya, dikurangi C per
B ya. Kalau seperti ini bisa kita katakan bahwa garis itu mempunyai gradien negatif A per B dan melalui sumbu sumbu Y di titik apa? Di 0, negatif C per B. Oke. Ya. Oke, dari sini garis lurus sudah kita bahas secara tuntas. Jadi tadi ada 6 bentuk persamaan umum ya, bentuk umum persamaan garis lurus dengan beberapa komponen diketahui, titik-titik dan gradiennya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, demikian materi tentang garis lurus ya pada mata kuliah geometri analitik. Jangan lupa subscribe EduTref agar channel ini terus berkembang, tidak hanya pada edukasi atau perkuliahan, pembahasan materi matematika, tetapi juga kita kadang juga jalan-jalan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.